Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat HN Islamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, berlimpah serta barokah di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hai sahabat HN Islamis, tahukah Anda apa itu rezeki? Rezeki dalam pengertian umum adalah suatu kenikmatan atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, termasuk kita-kita, yaitu manusia. Rezeki memiliki banyak sekali ragamnya. Bisa jadi nih, rezeki itu bisa berupa makanan, minuman, kesehatan, keluarga, uang, pekerjaan, ketenangan, umur, ilmu, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh penerimanya, termasuk kita, yaitu sebagai hambanya manusia. Hai sahabat HN Islamis, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezeki bagi hambanya yang dikehendaki. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Secara garis besarnya nih, rezeki itu ada 4 tingkatan. Di antara 4 tingkatan ini nih, tingkatan keberapa kita berada yang Allah kasihkan rezekinya? Kita jelaskan dalam video ini. Dalam tingkatan pertama, yaitu rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya, termasuk kita manusia, baik itu binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud ayat 6. Kita simak sama-sama. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Rezeki tingkat pertama nih adalah rezeki yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, termasuk kita manusia. Rezeki ini merupakan paket yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ditiupnya roh pada janinnya. Jadi kita sebelum lahir, sebelum ada di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki kita. Begitu singkatnya. Secara mudahnya, rezeki tingkat pertama adalah rezeki yang akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Dia tidak pilih kasih dalam mencurahkan jenis rezeki yang satu ini. Tidak peduli itu orang kafir, tidak peduli itu orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak peduli dia tidak punya agama, atau bahkan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih diberikan rezeki. Apalagi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih kita ketahui lagi. Tingkatan yang kedua ini yaitu rezeki yang penuh keadilan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan dalam surah An-Najm ayat 36. Kita simak bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jenis rezeki ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tusi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hambanya sesuai dengan kegiatan, kemauan keras dan ambisinya. Jadi rezeki jenis ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sesuai dengan yang diusahakan atau dikerjakannya. Kadar rezeki jenis ini pun sangat ditentukan oleh usaha yang kita lakukan. Nah, mudahnya nih, jika usaha yang kita curahkan untuk mencari rezeki maksimal dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha maksimal mungkin, maka itu akan dapat rezeki juga maksimal mungkin dan banyak. Atau jikalau kita berusaha sangat minim sekali, bermalas-malasan, maka rezeki itu pun juga datangnya kepada kita sedikit pula. Rezeki jenis ini sangat berbeda dengan jenis rezeki tingkat pertama. Jika rezeki yang pertama sudah pasti dianugerahkan kepada semua makhluknya, maka jenis rezeki yang kedua ini yaitu masih samar-samar. Samar yang dimaksud adalah bisa saja diberikan dan mungkin juga tidak. Intinya nih, rezeki jenis ini sangat tergantung pada usaha yang kita lakukan. Kalau kita usahanya maksimal, maka kita diberikan rezeki itu juga maksimal. Kalau kita meraih rezekinya dengan malas-malasan, dengan minimal setiap hari cuma minta-minta, maka rezekinya juga minimal. Nomor 3, tingkatan yang ketiga yaitu rezeki sebagai tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7. Ini ayat yang sangat masyhur sekali dalam telinga kita. Yang pernah kita dengar, mesti kita pernah mendengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, rezeki tingkat ketiga nih merupakan rezeki tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang bersyukur kepadanya. Ada atau tidaknya rezeki jenis ini sangat bergantung pada rasa syukur seseorang. Jika ia pandai bersyukur atas nikmatnya, maka dia akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya nih, kalau dia kufur dan dia tidak terima yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka dan mengazabnya. Dan bisa jadi mengambil lagi seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan. Nah, itu rezeki tingkat ketiga, yaitu rezeki tambahan. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmatnya. Kalau kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka dan bisa jadi mencabut seluruh nikmat-nikmatnya. Naudzubillah
min dzalik. Tingkat yang keempat yaitu rezeki yang datangnya tidak terduga, tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi ini rezeki tingkat keempat adalah rezeki yang istimewa sekali. Kenapa? Sebab hanya orang-orang tertentu yang akan mendapatkannya. Mengacu dalam ayat tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, orang yang akan dikaruniai rezeki yang tidak disangka-sangka atau yang tak terduga-duga datangnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sederhana. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah tingkatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kita dan keluarga kita dan negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari kami sekian, kalau ada salah dan khilafnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aku liqouli hada wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi kulli dzambin wastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.